The European Union must engage more with African countries, European Commission President Ursula von der Leyen said in her annual policy speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Saprim Detector. Uni Eropa akhirnya sadar dengan kebodohannya dan kini mulai melihat Israel sebagai penjahat perang yang sesungguhnya. Hal ini teman-teman semua kita dapatkan informasinya dari Kompas TV di artikel yang berjudul Demi Warga Palestina di Gaza, Spanyol hentikan izin ekspor senjata ke Israel. Banyak negara-negara di Eropa yang kini mulai sadar, bukan saja Spanyol, terbaru kita melihat Inggris yang secara mengejutkan tiba-tiba menyebut bahwa negaranya akan segera mengakui kemerdekaan bangsa dan negara Palestina. Kini Uni Eropa memang sudah mulai sadar dan mulai mengevaluasi bantuan-bantuan politiknya, bantuan-bantuan finansial ataupun militernya kepada Israel. 27.000 warga Palestina telah gugur. Dan ini angka yang benar-benar mematikan, di mana angka sipil yang menjadi korban ini jauh-jauh lebih tinggi daripada militernya. Padahal Israel selalu menggembar-gemborkan bahwa serangan presisi, serangannya tepat sasaran, dan hanya menargetkan para pejuang Palestina. Tapi nyatanya semua itu terbantahkan dengan data yang dirilis pemerintah Palestina dengan menunjukkan 27.000 warga sipil Gaza telah gugur dan mirisnya 70% diantaranya adalah wanita dan juga anak-anak. Dan teman-teman, Indonesia tentu sangat menyambut baik kabar ini, di mana Spanyol menjadi salah satu negara yang paling keras menyuarakan penolakannya untuk membantu Israel. Bahkan di artikel ini teman-teman, Spanyol ini telah menghentikan seluruh bantuan senjatanya kepada Israel sejak konflik ini pecah, yaitu 8 Oktober. Jadi Hamas melakukan serangan 7 Oktober, terus 8 Oktobernya Israel melakukan serangan balik. Di saat itulah Spanyol telah menghentikan seluruh kerjasama militernya dengan Israel. Nah, biar informasinya bisa tersampaikan lebih lengkap, ya kita bakal cek dulu informasinya di artikel ini. Dilansir dari kompas.com, dukungan tanpa henti terus dilakukan Spanyol terhadap warga Palestina di Gaza, bahkan sampai menghentikan izin ekspor senjata ke Israel. Hal tersebut diungkapkan langsung Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Álvarez pada Selasa lalu 6 Januari 2024. Ia menegaskan Madrid telah menghentikan ekspor senjata ke Israel sejak awal perang di Gaza 7 Oktober lalu. Kejadian itu membuat kami sadar perlunya solusi yang adil dan permanen terhadap permasalahan rakyat Palestina, katanya dikutip dari Palestine Chronicle. Menlu Spanyol itu juga menyoroti bagaimana Israel memborbardir fasilitas PBB dan rumah sakit di Gaza. Ia juga menyuruhkan semua pihak untuk mengikuti perintah dari Pengadilan Internasional PBB ICJ, International Court of Justice, yang menyuruhkan agar Israel menghindari upaya genosida di Gaza. Alvarez juga menegaskan Madrid juga menyuruhkan gencatan senjata secepatnya dan permanen di Gaza. Ia menunjuk keterangan Kementerian Kesehatan Gaza yang menegaskan lebih dari 27.000 orang telah gugur karena perang di Gaza. Alvarez menambahkan negaranya ingin menghindari eskalasi kekerasan di wilayah tersebut. Selain Spanyol, wilayah Kementerian Wallonia di Belgia juga menghentikan izin ekspor amunisi, khususnya bubuk mesiu ke Israel. Pemerintah Pengadilan Internasional PBB pada 26 Januari serta memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza yang tak dapat diterima menyebabkan Presiden Menteri untuk sementara menanggungkan izin yang sah, kata Menteri Kementerian Daerah dan Perumahan Wallonia, Christophe Collignon. Selain Spanyol, Inggris juga secara mengejutkan menyebut bahwa pemerintahnya akan segera mengakui kemerdekaan bangsa Palestina. Hal ini tentu sangat memberikan pukulan diplomatis
mental terhadap pemerintahan Zionis Israel yang merasa kuat karena didukung oleh negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan juga Inggris, Prancis, dan Uni Eropa. Tapi rupanya Uni Eropa saat ini memang telah sadar akan kesalahan-kesalahannya dalam membantu Israel. Setiap senjata yang dikirimkan ternyata malah digunakan Israel untuk membunuh warga sipil yang tak berdosa. Ini tentu tidak bisa dibenarkan baik oleh Konvensi Jenewa, baik oleh hukum humaniter internasional, karena Israel kini bukan melakukan agresi militer semata, tapi genosida. Apa itu genosida? Genosida ini adalah upaya pembersihan sebuah etnis di sebuah wilayah secara paksa, baik dengan militer ataupun dengan hal-hal yang lain. Nah, Israel kini tengah melakukan hal ini dengan menyerang yang pertama, Gaza Utara diluluhlantakan, lanjut ke Gaza Selatan di Khan Yunis, dan sekarang teman-teman, Israel juga kini tengah memborbardir perbatasan Rafah. Dan tentu hal ini tidak bisa dibiarkan. Kalau misalnya Uni Eropa masih tinggal diam, tunggu saja waktunya sampai negara-negara Muslim yang lain angkat senjata untuk membela Palestina. Kita sudah lihat yang paling nyata melakukan perlawanan yaitu Yaman, juga ada di sini Lebanon, Irak ya. Irak juga sudah mulai angkat senjata. Afghanistan sudah bersiap, Pakistan juga sudah bersiap. Walaupun memang salah satu negara yang kita harapkan ikut membantu perjuangan Palestina seperti Arab Saudi memang sampai saat ini dan masih nggak mau gitu. Karena kita tahu memang Arab Saudi ini salah satu negara sekutu kuatnya Amerika Serikat di Timur Tengah, dan bahkan mirisnya banyak sekali pangkalan-pangkalan militer Amerika yang berada di Arab Saudi. Jadi mungkin agak kecil kemungkinannya jika Arab Saudi bisa turun tangan menurunkan militernya untuk melawan Uni Eropa. Untuk melawan Israel. Nah, kembali lagi ke topik bahasan kita teman-teman. Kita perkirakan tengah kesulitan. Kenapa saya sebut ini Uni Eropa tengah kesulitan? Karena Uni Eropa harus mengurus dua front berbeda. Yang pertama Ukraina dan yang kedua adalah Israel di Timur Tengah, dan tentu hal ini akan sangat menguras persediaan senjata, persediaan logistik dan juga amunisi ataupun alutsista Uni Eropa. Kita bisa bayangkan jika Uni Eropa jor-joran membantu Israel, maka Ukraina akan melemah. Tetapi jika Uni Eropa jor-joran membantu Ukraina, maka Israel lah yang akan melemah. Hal ini juga akan berdampak buruk kalau misalnya Uni Eropa memaksakan mengirim bantuan kepada Israel dan juga Ukraina sekaligus. Ini akan memperburuk kondisi ekonomi Uni Eropa yang saat ini mulai mengalami perlemahan, mulai mengalami kekurangan bahan bakar, mulai mengalami kekurangan pasokan energi setelah diboikot oleh Rusia ya. Jadi Rusia memang marah dan memutus 40% suplai energi terhadap negara-negara Eropa. Alhasil harga energi di Eropa melambung tinggi, dan hal ini menyebabkan inflasi yang cukup parah di berbagai negara-negara Eropa. Jadi sudah sangat mustahil untuk Uni Eropa bisa bertahan di kedua konflik ini. Uni Eropa pun dipastikan terpaksa harus memilih satu yang diprioritaskan. Apakah itu Ukraina kah ataupun Israel kah? Dan yang jelas memilih salah satu adalah kekalahan, memilih keduanya juga kekalahan. Jadi hal yang paling logis yang bisa dilakukan Uni Eropa saat ini adalah menghentikan bantuan. Kenapa saya sebut ini adalah pilihan logis? Kita sebuah negara lebih baik mengedepankan kepentingan negara daripada negara lain, apalagi itu adalah sebuah negara Yahudi Israel. Oke lah kalau membantu Ukraina bisa menjadikan prioritas karena ketakutan terhadap dominasi Rusia, bangkitnya Uni Soviet baru. Nah, tapi ya kalau membantu yang negara yang jauh di Timur Tengah, membantu Israel yang notabene-nya tidak mempunyai hubungan historis dengan Eropa, ini memang cukup aneh teman-teman semua ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman informasi panjang kita ini. Kita tentu berdoa semoga lebih banyak lagi negara di Uni Eropa sadar akan bahayanya mendukung Israel.
Ya, dan kita pun mendoakan agar Palestina bisa mendapatkan kemenangan dan juga kemerdekaan secepatnya. Itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.